Tuhan Yesus memberkati kita semua, yang dalam segala aktivitas kita mau meluangkan waktu menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan di hari Minggu Kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sedang masih ada di dalam situasi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Baru 3 hari lalu kita rayakan bersama. Usia bangsa dan negara ini 78, kita sejajarkan dan sama dengan mungkin usia lansia. Kalau kita dudukan lebih lagi usia lansia, sudah pasti segudang pengalaman hidup, segudang cerita dan kisah yang mereka lalui. Kalau anak-anak, cucu dan mantu mengharapkan pada orang tua lansia itu di dalam rumah, harusnya jadi teladan, sumber bayangan yang baik, sumber segala nasihat, pemberi pencerahan dan lain-lain sebagainya. Artinya ada harapan baik dari setiap generasi supaya orang tua itu bisa tampakkan, bisa berucap, berpikir dan bertindak dalam keadaan kondisi fisik yang seperti itu. Sekali lagi ada harapan baik. Kalau kita bawa balik di Republik ini juga, sudah pasti usia 78 tahun semua ingin yang baik-baik. Tidak ada yang ingin bangsa ini berantakan. Semua ingin kehidupan di negeri ini, bangsa ini damai, bahagia, tentram, sukacita, toleransi dan lain-lain sebagainya. Itu harapan. Dalam kenyataannya, sudahkah kita kecapi hal-hal itu dengan baik di bangsa ini atau belum? Usia 78 tahun negeri ini masih banyak sekali pekerjaan rumah. Sebab di sana sini kita hidup di tengah usia 78 bersama-samaan dengan modernisasi, kecanggihan telekomunikasi membuat banyak situasi yang kita temui lari dan bergeser dari harapan kita. Di tengah bangsa situasi saat ini banyak, hampir sering sekali kita temui toleransi itu sudah menipis dan berkurang. Sesama kita umat beragama saling, belum lagi begitu tajamnya peningkatan perbedaan, dan itu sering dipersoalkan karena kita berbeda suku, ras, budaya dan agama dan lain-lain. Keadilan hak-hak manusia justru diinjak-injak, dan banyak soal yang sekarang kita lagi temui. Ini situasi kita. Dan dalam rangka memaknai peristiwa-peristiwa penting itu, hari ini Lembaga Gereja GPI Papua menurunkan bacaan supaya serempak kita baca dan renungkan dan hendaknya melakukan. Bagian bacaan kita tadi yang terdiri dari kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan ini merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan para ahli Taurat. Konteks saat itu ialah Yesus sedang berada di sekitar orang-orang penting, pemimpin-pemimpin pada saat itu,
ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Dan di tengah situasi sekeliling Yesus berada, ada pertanyaan dimulai dari ayat 34. Orang Farisi dan ahli Taurat menanyakan pertanyaan, kalau begitu hukum yang manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dan yang paling pertama di dalam hukum Taurat? Pertanyaan itulah yang memungkinkan Yesus menjawab di dalam introitus nats pembimbing kita tadi. Yesus menjawab di dalam ayat 37 dan 38 dan 39. Mari kita perhatikan baik-baik jawaban Yesus ini. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang satu lagi ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menurut Yesus, jawaban Yesus ini, kedua hukum ini adalah yang paling utama dan yang pertama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa Yesus harus memberi jawaban ini? Bahwa jawaban dari kedua hukum ini memang kalau dikaji sangat mendalam, sebab konteksnya pada saat itu dan orang-orang di sekitar saat itu. Tapi juga jawaban dari Yesus ini merupakan kesimpulan atas semua aturan hukum yang memang saat itu disanjung oleh para pemimpin agama, orang Farisi dan para ahli Taurat pada saat itu. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati, akal budi. Menurut Yesus, mengasihi Tuhan memang betul-betul dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tuhan tidak bilang mengasihi Tuhan dengan mulut dan ucapan, sebab kalau dengan mulut dan ucapan belum tentu hati dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan langsung masuk lebih jauh dan lebih dalam, dengan hati, seluruh jiwa dan akal budi. Tidak boleh dengan mulut dan ucapan, sebab mulut dan ucapan itu terkadang berkata lain, hati berkata lain. Mulut dan ucapan itu hanya sekedar bisa berucap, tapi justru nanti berlawanan dengan perbuatan. Saudara-saudara jemaat, jangan berteori. Jawaban Yesus ini merupakan jawaban tegas, hukum yang pertama dan terutama, tetapi sekaligus menjawab konteks pada saat itu, karena para ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat sekali menjunjung tinggi aturan, titik koma tanda seru tidak boleh lewat, padahal itu hanya teori. Tuhan mau bilang jangan sekedar itu, lebih harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Sebab apalah ucapan mulut, saya mengasihi Tuhan, apalah artinya taat
pada teori belaka, tapi justru tidak diikuti dengan segenap jiwa, segenap hati dan akal budi. Hai orang Farisi dan ahli Taurat, jawaban Yesus yang pertama itu untuk sekaligus menunjukkan betapa mengasihi Tuhan bukan sekedar di permukaan, bukan sekedar ucapan, melainkan harus tinggal di dalam hati, harus tampak di dalam seluruh jiwa dan akal budi. Dan hukum yang kedua sebagai jawaban Yesus itu ialah, kalau sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, kasihilah juga sesamamu manusia. Kalau engkau mengasihi betapa standar mengasihi dirimu, maka harus lakukan seperti sesama manusia. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah jawaban Yesus yang sangat mendalam dan sangat bermakna dalam kehidupan sehari-hari, situasi yang dihadapi Yesus di tengah-tengah para pemimpin agama itu, di antaranya orang Farisi dan para ahli Taurat. Sebab Tuhan tahu betul situasi yang dihadapi itu seperti apa. Mari kita masuk lebih jauh lagi Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya dasar dari semua itu ialah kasih. Tuhan bilang, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, hati dan akal budi, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Jadi dasar dari semua itu ialah kasih. Kasih itu memang harus terlahir dari hati, jiwa dan akal budi. Tidak boleh pura-pura, tidak boleh mulut bilang saya mengasihi Tuhan, tapi hati dan jiwa dan akal budi lain, dan perbuatan lain. Mengasihi adalah hukum terutama dan yang pertama, dan kita harus mengasihi siapa? Tuhan Allah dan sesama manusia. Bapak Ibu tahu lambang salib itu, hukum kedua, hukum dari jawaban Yesus ini ada berpusat di situ. GPI Papua dengan moto kami memberitakan itu, Kristus yang tersalib. Salib itu menunjukkan ada garis dari bawah ke atas dan ada garis dari kiri ke kanan. Adalah kita wajib mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan adalah wajib kita mengasihi sesama dengan sesama. Bapak Ibu tahu dalam kitab pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di sana Yesus, Rasul Paulus bilang, terakhir itu pertama Korintus 13 ayat 13, Paulus bilang, nanti tinggal 3, iman, pengharapan dan kasih, dan yang lebih besar dari ketiganya itu ialah kasih. Bapak Ibu tahu Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata dengan jelas, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, mengasihi, karena Allah sangat berkasih kepada dunia ini, jadi ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena kasih Allah.
Jadi kasih merupakan landasan pijak utama, hukum yang paling tertinggi dan yang paling pertama berlaku bagi segenap orang percaya, adalah merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi itu merupakan kesimpulan jawaban, itu merupakan jawaban Yesus untuk perjalanan konteks saat itu, tapi juga konteks kehidupan beriman orang Kristen. Di atas segala-galanya Tuhan taruh hukum pertama dan terutama itu kasih. Allah sudah melakukan itu melalui penggenapan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Hanya karena Allah mengasihi dunia, di dalamnya ada kita, saudara-saudara dan saya. Kalau Allah tidak mengasihi dunia, bahasa tren sehari-hari, angka lempar farek. Tapi betapa besarnya kasih Allah untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Tuhan sudah melakukan itu. Sekarang bagian kita, di manakah bagian kita mengasihi Allah? Bacaan kita tadi. Manusia dan generasi Kristen sekarang ini justru menggenapi bacaan kita tadi itu banyak soal. Bilang mengasihi Allah dengan mulut, tapi perbuatan lebih dari mengasihi diri sendiri, lebih dari mengasihi Tuhan. Ucapan mulut bilang saya mengasihi sesama, tapi dalam kenyataan perbuatan mengasihi diri sendiri lebih utama dari mengasihi orang lain. Itu. Jadi Tuhan lakukan bagiannya sempurna untuk kita. Tuhan memberi jawabannya sempurna, tapi justru kita yang berakting, yang melaksanakan itulah yang memunculkan banyak soal. Hari ini Bapak Ibu tidak percaya, saya mau bilang bahwa kita banyak temukan mengasihi Tuhan itu dan mengasihi sesama itu banyak pura-puranya. Tapi bukan berarti, dan semoga tidak termasuk kita di dalam rumah kudus ini. Di luar sana banyak kita temukan bahwa sesungguhnya hari Minggu kita bilang mengasihi Tuhan, ya, tapi hari Senin sampai hari Sabtu lain cerita. Hari Minggu kita bilang, ya, Bapak saya mengasihi sesama lebih dari diri saya, oke. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, justru kenyataan hari Minggu tadi ucapan itu berbeda. Kita sedang ada di situasi-situasi hidup itu. Dan generasi orang Kristen sekarang belum lagi sudah dipoles, dicampur oleh perkembangan telekomunikasi dari zaman modern ini. Banyak orang lebih banyak mengasihi. Percaya atau tidak percaya, bangun pagi pertama tidak ingat Tuhan lebih dulu, ingat HP. Nanti kita cek siapa yang ada WA masuk, ada status apa untuk mau balas komentar di Facebook. Zaman sekarang situasinya begitu. Tinggal bagaimana dan berpulang pada diri kita masing-masing. Adakah zaman maju ini, perkembangan zaman ini membuat kita terkikis iman dan percaya kita, rasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu tetap kuat, kokoh, ataukah akan ikut terbawa arus perkembangan zaman ini? Belum lagi kisah-kisah kita lihat sesama itu, kalau bukan beda satu ras,
satu asal suku dan agama dengan saya, sudah lain cerita. Padahal Alkitab bilang mengasihi dia seperti diri kita. Banyak cerita dan kisah yang kita temui di luar sana, sesama manusia justru diinjak-injak hak-hak kemanusiaannya. Keadilan kebenaran diperjualbelikan di mana-mana. Manusia itu tidak dianggap sebagai objek sesama lagi. Hampir sebagian besar perjalanan hidup kita ini kita akan temui hal-hal itu. Saya ingin bilang terpulang pada diri kita sendiri. Kekristenan itu harus tumbuh kasih di dalam diri kita. Kasih Allah itu harus hidup di dalam kita, supaya dengan kasih itu kita pergi di situasi gelap apapun, kasih itu akan terus memancarkan cahayanya lewat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, supaya kemanapun kita tetap tampil sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang memang betul-betul mengasihi Allah, itu bukan sekedar ucapan dan teori, tapi dengan seluruh jiwa, hati, dan akal budi kita. Hari ini juga kita ada di dalam perayaan Hari Remaja Internasional. Kita ingin supaya generasi-generasi yang nanti di kemudian hari akan melanjutkan kehidupan dan hidup persekutuan bergereja kita yang baik. Mari setiap orang tua punya tanggung jawab didik anak-anak. Generasi usia remaja adalah generasi fase di mana menuju persiapan dewasa dan akan tinggalkan usia anak-anak. Di fase ini sangat penting orang tua punya tanggung jawab, kita semua dan gereja punya tanggung jawab membimbing anak-anak ini, mengarahkan untuk nantinya mempersiapkan generasi muda yang dewasa. Dan semua kita punya tanggung jawab yang sama. Mari buat generasi yang akan mengikut kita, memegang dan bertanggung jawab penuh dan dekat pada Tuhan, selalu terlibat di dalam setiap pergerakan pelayanan gereja ini, supaya nantinya lahirlah masa sekarang dan masa yang akan datang, generasi-generasi gereja yang tumbuh dan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam perjalanan hidup pribadi dan keluarga kita. Katakanlah dan tunjukkanlah kepada dunia, saya Kristen, saya pengikut Yesus. Segenap jiwa, hati, dan akal budi dan sesama manusia adalah bagian dari tanggung jawab saya menggenapi firman ini, firman yang saudara dan saya dengar pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.